Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Handoko dengan NIM 22032476 akan mempresentasikan anatomi fisiologi indera penglihatan dosen pengampu Henry Didiarto SK Nurse MPD. Yang pertama adalah mata bagian luar terdapat kelopak mata atas, saluran keluar air mata, kantus lateral, konjungtiva, kornea, kelopak mata bawah, pupil, iris, nimbus, kantus medial, dan karunkula. Kelopak mata atau palpebra berfungsi melindungi bola mata, mengeluarkan sekresi kelenjarnya yang membentuk film air mata di depan kornea. Fungsi perlindungannya adalah terhadap trauma, sinar, pengaringan bola mata. Bagian-bagian kelopak mata adalah kulit, otot, tarsus, kelenjar septum, orbita, pembuluh darah, sistem saraf. Sistem lakrimal. Sistem ini terletak di daerah temporal bola mata. Sistem lakrimal terdiri atas dua bagian. Sistem produksi terletak di temporo anterior superior rongga orbita. Dua, sistem ekskresi terdiri atas punctum lakrimal, canaliculi lakrimal, saccus lakrimal, ductus nasolakrimal, mengalir dalam rongga hidung di dalam meatus inferior. Air mata masuk ke dalam saccus lakrimal melalui buncur lakrimal. Bila buncur lakrimal tidak menyinggung bola mata, maka air mata akan keluar melalui margo palpebra atau epifora. Untuk melihat adanya jembatan pada ductus nasokolimer, penekanan pada saccus lakrimal. Konjungtiva merupakan membran yang menutupi sklera dan kelopak mata bagian belakang. Bermacam-macam obat mata dapat diserap melalui konjungtiva, mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel goblet. Musin bersifat membasahi bola mata, terutama kornea. Konjungtiva terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, konjungtiva tarsal, menutup tarsus sukar digerakkan dari tarsus. Konjungtiva bulging, menutup sklera, mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Yang ketiga, konjungtiva vernices atau vernix konjungtiva, tempat peralihan konjungtiva tarsal dengan konjungtiva bulbi. Selanjutnya adalah iris. Fungsi iris adalah satu sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata. Yang kedua, mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Uvea, badan siliar, berbentuk segitiga dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars corona, bagian anterior bergerigi, diliputi dua epitel sebagai kelanjutan dari epitel iris. Bagian yang menonjol processus ciliaris. Processus ciliaris mengeluarkan cairan bilik mata atau humor aqueous. Dari proses ciliaris keluar serat-serat zanula zini yang merupakan penggantung lensa. Fungsi otot ciliaris adalah untuk akomodasi. Yang kedua, pars plana, bagian posterior tidak bergerigi, terdiri dari satu lapisan jaringan otot dengan pembuluh darah dan diliputi epitel. Selanjutnya ada pupil. Pupil adalah bagian mata yang melekat yang berbentuk lingkaran dan berwarna hitam. Pupil terletak setelah iris dan seperti muara yang terletak di bagian sentral. Fungsi pupil yang pertama untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Kedua, untuk mengatur beberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Tear film atau lapisan air mata. Tear film atau lapisan air mata merupakan lapisan terluar yang melapisi permukaan mata di bagian kornea dan konjungtiva. Merupakan struktur kompleks yang tersusun dari berbagai komponen seperti air, protein, elektrolit, antimikroba, sitokin, lipid, dan musin. Memiliki fungsi antara lain untuk melubrikasi dan melindungi permukaan mata dari infeksi. Selanjutnya, tarsus. Tarsus merupakan jaringan ikat pada bagian kerangka palpebra. Fungsi pertama adalah memberi bentuk palpebra. Yang kedua, origo dan insertio ujung otot. Yang ketiga, memberi kekuatan pada palpebra.
Otot-otot pada mata. Otot-otot pada mata ada 6, yaitu rectus externus berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah luar, rectus internus berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah dalam, rectus inferior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam, obliquus inferior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan keluar, rectus superior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas dan ke dalam, obliquus superior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas dan keluar. Selanjutnya kornea. Kornea atau cornum atau seperti tanduk. Kornea merupakan selaput bening mata yang menembus cahaya. Pembiasan sinar terkuat dilakukan oleh kornea avaskular. Kornea dipersarafi oleh saraf siliar longus, saraf nasosiliar, saraf siliar longus, berjalan suprachoroid untuk ke dalam. Stroma kornea menembus membran Bowman melepaskan selubung kaunya. Selanjutnya lensa berada tepat di bagian belakang iris dan pupil, bentuknya lonjong dan tidak berwarna transparan. Lensa pada mata berperan untuk membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Selanjutnya vitreus disebut juga badan gajah. Vitreus merupakan cairan utama yang mengisi bagian dalam bola mata dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata. Vitreus memiliki struktur yang seperti jeli, berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Retina. Bagian retina yang penting adalah macula lutea. Bagian tengah retina macula berpigmen sangat padat, kurang lebih 1,5 mm. Di tengahnya terdapat fovea atau daerah yang berbentuk lonjong dan avaskuler. Warna macula kuning muda karena adanya pigmen xanthophyll carotenoid. Pigmen ini berperan melindungi kerucut macula terhadap cahaya menyilaukan walaupun pupil telah menciut maksimal. Fungsi retina. Cara retina menyerap dan meneruskan menyebarkan impuls cahaya yang mencapai retina. Impuls cahaya berjalan melalui saraf optik menuju visual cortex yang mana diinterpretasikan sebagai penglihatan. Cahaya yang berjalan dalam garis lurus akan jatuh secara diagonal berlawanan dalam arah di retina yang menjadi objek penglihatannya. Misalnya cahaya dari objek yang dilihat secara superior akan jatuh pada bagian inferior di retina. Hal yang sama akan terjadi pada garis horizontal. Otak mengungkap persepsi hingga tampil secara tepat. Selanjutnya ada sklera. Sklera merupakan lapisan permukaan eksternal mata yang berwarna putih. Sklera memiliki membran yang keras dan berfungsi untuk memberi bentuk bola mata. Sklera dilapisi oleh konjungtiva yang direfleksikan ke bagian dalam kelopak mata. Sekian, terima kasih.